Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Hujan tempat kalian? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pas yang hujan nih, hujan deras ya, lumayan deras ya. Oke, baik. Sebangku pegangan kita dari Loden dan Trace, ya, Carol Joshua Trace, ya. Ini bukunya sudah kita upload di e-learning, saya download juga PowerPoint, ya, walaupun baru chapter 1, ya, jadi bisa dipelajari, ya, tidak hanya di webinar, hari ini kalian dengar saja, dan kita diskusi, ya, di sebagusnya sebelum masuk kelas, itu kita sudah, kalian sudah baca dulu lah, bahan-bahannya. Ini buku tahun 2016, jadi kalau apa namanya kita bicara 2016, kita bicara teknologi, sebenarnya sudah banyak ketinggalan. Ya, ini copyright di tahun 2017. 2017 bicara tentang e-commerce 2016. Sekarang 2020. Ya, ditambah case lagi sekarang kondisi COVID-19 yang membuat perubahan yang cukup dramatikal, cukup drastis dan pakai drama lagi, dramatikal. Ya. Sebentar ya. Lagi ngajar. Guna. Oh, ada bisa saya ada acara Rabu. Selasa Rabu ada acara di Kementerian Pariwisata. Ya, maaf tadi ada telepon yang harus saya angkat ya. Oke. Jadi semua bahan ini ya sudah akan saya masukkan ke e-learning, untuk buku teks sudah ada. Jadi kita bahas ini 2016 ya, saya katakan tadi bahwa sekarang 2020 ditambah lagi kasus COVID-19 secara dramatikal membuat banyak perubahan perilaku manusia dalam menggunakan teknologi, ya, perubahan di sosial ekonomi, perubahan di sosial budaya, ya, ini lebih-lebih ya, bukan hanya mahasiswa, ya, mahasiswa juga semua menggunakan secara daring, ya, menggunakan internet teknologi, ya, dengan model video conference, walaupun memang sebenarnya kemajuan teknologi sudah ada sebelum COVID-19, ya, tapi saat ini intensitasnya semakin tinggi. Jadi nanti data-data kita coba akan sesuaikan. Ya. Di dalam proses bisnis sendiri ada yang sangat maju sekali, ada justru jatuh. Ya, ada yang dikatakan bisnis seperti apa namanya marketplace bakar uang, ya, belum ada untungnya. Tapi itu masih menjadi sebuah polemik dan orang masih terus bergeseran, apalagi saat ini orang tidak belanja secara physically, orang datang untuk berbelanja, kebanyakan konsumen sudah berpindah menjadi digital shopping. Nah, ini menambah
atau secara ekstrim meningkatnya penggunaan internet teknologi, penggunaan aplikasi-aplikasi yang mengurangi sentuhan langsung, ya, mengenai sentuhan langsung pada cara berbelanja, pada cara pembayaran, ya, dan cara searching untuk produk-produk yang diminati. Ya, orang sudah banyak beralih ke virtual yang biasanya tidak mungkin kita katakan untuk virtual, tapi saat ini orang mencoba menyesuaikan diri. Kita banyak lihat musik sudah tidak berbeda tempat, sudah bisa bermain sebuah orkestra yang baik, ya, dengan satu konduktor yang berbeda juga tempat, ya, atau pameran-pameran orang juga sudah buat pameran virtual, atau apa pernikahan juga ada yang sudah buat virtual, tapi bukan orang yang menikahnya mungkin ya, tapi tamu-tamunya dibuat secara virtual, ya. Nah, ini banyak membawa perubahan semacam COVID. Mungkin minggu depan saya akan munculkan beberapa data tentang bagaimana transformasi di era COVID ini, ya. Walaupun sebenarnya sebelum COVID pun kenaikannya cukup signifikan. Apakah penggunaan teknologi internet, ya, koneksi internet, kemudian penggunaan media sosial, ya. Ada 5 media sosial yang saling bersaing, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube sekarang pun sangat digemari. Ya, hampir setiap orang selalu tetap ada kunjungan ke YouTube. Kunjungan ke YouTube untuk menonton, ya, sambil berbaring, sambil nunggu di mana, ya, karena mengisi waktu luangnya. Sehingga banyak sekali artis yang bermigrasi ke YouTube dari YouTuber. Jadi pekerjaan baru sebagai YouTuber, dan dari sisi pendapatan lebih banyak mungkin dengan apa yang dibayar oleh televisi atau kontrak di mana-mana, dan dia bisa menjadi punya TV sendiri dengan acara sendiri. Dan sekarang banyak orang juga bermigrasi menjadi YouTuber. Mencoba keberuntungan, ya. Oke, kita coba lihat introduction dulu, ya. Hari ini, ya, introduction, kita melihat apa sebenarnya. Ini dalam case discussion, ya, class discussion, ini lebih kepada Uber. Saya pikir Uber sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang kalau di Indonesia lebih kepada Gojek, ya. Gojek. Di beberapa daerah malah GoFood-nya sudah nggak ada. Juga masing-masing di daerah sendiri muncul provider yang berbeda, ya, mencoba menguji keberuntungannya, aplikasi-aplikasi yang sejenis seperti Gojek, apa satu lagi? Seperti Gojek apa? Grab, ya. Di Aceh apa yang ada? Yang sekalian kalian tahu. Di Aceh apa? Nggak pernah tahu. Maxim. Maxim bukan Aceh aja, ya. Ada di Luxong yang satu lagi. Lupa saya. Ya. Jadi ini provider yang menggunakan kecanggihan teknologi internet, ya, menggunakan aplikasi untuk pengantaran, ya, transportasi. Ini tren ini di tahun 2014-2015, ya, nah, pertemuan sekali lagi saya akan tunjuk tren bagaimana kondisi saat ini, ya, dan memang naik, ya, retail e-commerce growth over. Orang semua berbelanja melalui internet lebih-lebih sekarang ini, ya. Ada apa namanya, perusahaan retail pun masuk ke kancah Indomaret, Alfamart. Malah Alfamart sudah membangun satu bisnis yang siapa saja bisa membuka Alfamart di digital dengan modal yang sangat kecil, ya. Jadi orang menjadi reseller daripada Alfamart. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya retail, ya, secara konvensional, secara fisik, tapi juga retail menyangkut dengan itu elektronik, ya, menggunakan
atau berbasis teknologi internet. Karena sudah banyak pergeseran, orang menggunakan internet tidak hanya sekedar browsing, juga meningkat menjadi berbelanja. Tidak hanya entertain, juga lari ke berbelanja. Apapun mungkin ya. Misalnya kalau di Jakarta, bayangkan untuk pergi ke satu store itu membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam. Ya, orang sudah nggak mau lagi ya dia belanja secara online, walaupun hanya sekedar odol gigi, ya dengan diantar dengan Gojek ya, atau Grab, sehingga kita belanja tanpa memasuki kancah permacetan ya. Kalau saat ini orang ketakutan kalau dia belanja sendiri ke minimarket, ke market bertemu orang lain, takut terkontak ya, dengan orang-orang yang membawa ya OTG ya, orang tanpa gejala, karena kita tidak tahu ya, dia bergejala atau tidak. Continue expansion of mobile, social, local e-commerce, ya ini tekan terus. Lebih-lebih sekarang ini, ya lebih-lebih sekarang. Ya Zoom misalnya, di awal-awal orang sudah suka memakai Zoom, sudah timbul isu masalah security. Ya, kalau nggak aman pakai Zoom, orang mencoba beralih ke yang lain. Ya, kemudian Zoom terus meningkatkan, mengupgrade sistemnya, mencoba mengurangi risiko masalah keamanan, sehingga orang masih tetap bertahan menggunakan Zoom, ya. Dan sepertinya lebih mudah, ya. Sehingga jumlah pemakai Zoom lebih tinggi daripada yang lain. Bukan berarti yang lain ada Webex, ada Google Meeting, ya. Banyak sekarang orang mencoba menjadi follower daripada Zoom. Ya. Jadi Zoom ini, perusahaan Zoom adalah salah satu penerima keberkahan. Ya. Karena akibat wabah ini. Ya. Jadi tiba-tiba dia jadi kayak mendadak. Ya. Banyak orang menggunakan Zoom. Ya. Kemudian on-demand service firm show explosive growth. Nah, semua tumbuh yang luar biasa. Ya. Artinya perusahaan-perusahaan konsultan, ya, cloud computing, ya, seperti sekarang ini kita belajar ini, saya rekam semuanya ini di cloud computing, di cloud Biawan, nanti saya download lagi dan saya tempatkan di YouTube. Ya, jadi orang penyimpanan sudah langsung ke awal, di mana saja salah satu keunggulan, di mana saja dia bisa akses. Ya, tanpa harus membawa perangkat di mana kita menyimpan file tersebut. Jadi kita simpan file dari awal. Ya. Big data, ya isu ini sudah lama ya. Isu big data itu sebelum COVID juga sudah ada. Tapi ini semakin sangat penting ya. Government surveillance of online communication expand. Jadi banyak peningkatan. Jadi kita nggak bisa mengandaikan pertumbuhan biasa yang sangat signifikan, ditambah lagi sekarang masa COVID, orang tidak keluar dari rumah, istilah work from home, office from home, ya seminar from home, semua from home. Ya kalian sekarang belajar di rumah, ya tentu tantangan berat kan? Ya kalau belajar di kamar kan, di atas kasur kan, panggilan untuk tidur. Ya. Atau belajar di warung kopi dari internet ya. Sudah bisa ini dapat paket datanya dari pemerintah? Belum Pak. Ada diulangi, katanya harus diulangi itu untuk meletakkan nomor HP-nya, jangan salah. Ya, Pak. Iya, sudah, Pak. Dia jangan pakai plus 62, dia langsung ya. Iya. Udah tahu cara-caranya kan? Ya, Pak. Hari ini tanggal berapa? 24, besok terakhir ya, 25. Iya, Pak. Jadi support untuk pelajar, mahasiswa untuk belajar secara daring ya. Karena kondisi ini kita belum tahu, Uncia sendiri baru mengambil keputusan sampai setengah semester ini, dari semester ke depan kita belum tahu
dengan metode yang berbeda kampus Merdeka. Ya. Ini perjalanan ya, perjalanan e-commerce ya, dibagi dalam ini 20 tahun sebelumnya ya. 20 tahun pertama baru mulai ya, artinya dunia internet. Ya ini internet kan antara jaringan network ya, antara satu server terhubung kepada server yang lain ya. Dan orang merasa kemudahan. Di awal hanya masih berupa teks, data, ya belum ada gambar ya. Dan tahun 87 di Aceh, waktu 86 masuk internet pertama dengan di kantor pos dengan Wasantaranet, ya, saya ikut membantu untuk setting dan mempromosikan. Di masa itu juga kebanyakan masih bersifat data ya, belum gambar, apalagi video. Kemudian muncul gambar, ya alhamdulillah lumayan lah untuk menunjukkan gambar manusia. Untuk mata saja mungkin perlu waktu, hidung jadi satu wajah saja mungkin habis 10-15 menit. Kita harus menunggu. Tentu video enggak. Dan terus berkembang, ya metode transfer data berkembang, jaringan yang berkembang, ya terakhir sekarang menggunakan FO, fiber optic. Di mana fiber optic ini backbone-nya besar sekali. Ya, jumlah transfer datanya tinggi sekali karena dia berupa fiber, ya, berupa kaca. Jadi ketika disinari langsung sampai kepada target yang dituju. Ya. Dan itu juga merubah semuanya. Dulu saya ingat ya, untuk komunikasi itu di awal itu pakai teks, ya chatnya pakai namanya ARC, ya, dan itu luar biasa merubah perilaku kita, ya kita nggak perlu sebentar-bentar telepon, kosnya, jadi membuat biayanya turun. Ya. Itu baru paling sangat sederhana dengan email sudah ada, chatnya dengan ARC itu sangat populer masa itu ya, di kantor pun di sini digunakan. Dan peluang-peluang baru efek dengan internet juga luar biasa, terutama untuk searching, ya. Searching ya, pada produk-produk tertentu, sehingga dikatakan orang yang sudah masuk ke dalam sistem ini, orang yang itu akan menguasai dunia. Setiap orang yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Karena penting sekali menguasai informasi, ya, sampai hari ini penting ya. Nah, apa pengertian e-commerce di sini ya? Ya secara sederhana adalah menggunakan internet dan web base ya untuk melakukan transaksi bisnis. Secara sederhana. Secara formal dikatakan digitally enable commercial transaction between and among organization and individual. Jadi secara digital ya, secara digital menjadikan transaksi komersial antara organisasi dan individu, ya, antaranya, ya. Jadi mempermudah orang bertransaksi, ya, orang beli barang, orang berkonsultasi, ya. Itu yang dikatakan e-commerce, ya. Artinya kalau kita terjemahkan e-commerce, komersial, elektronik komersial, ya. Nah, apa pula e-bisnis? Ya. Ini berbeda ya. Kalau komersial e-commerce itu lebih pada transaksi bisnis ya, yang melibatkan pihak ketiga. Ya. Sedangkan e-bisnis lebih kepada di dalam perusahaan. Ya. Jadi semua ya antara departemen accounting, sales, ya, marketing, ya, production. Ya. Dan ini di bawah kontrolnya perusahaan. Lalu kenapa kita harus belajar tentang e-commerce? Ya, ini ada suatu, ya saya pikir untuk saat ini bukan suatu pilihan lagi.
ya pasarnya sangat besar ya dibandingkan tradisional commerce. Pasarnya bisa seluruh dunia. Awal-awal dulu orang masih susah nih penggunaan bahasa, ya beda cultures, beda waktu. Ya sekarang orang sudah membiasakan diri. Itu bahasa sudah ada translator ya seperti Google Translate. Jadi nggak membuat orang susah untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain. Orang mau beli barang dari China, dari US, Eropa, nggak menjadi persoalan lagi. Ya, karena mungkin itu tidak kita temukan di dalam negeri. Ya. E-commerce technology is different, more powerful than previous technology. Ya, sangat powerful. E-commerce bring fundamental change to commerce. Ya, merubah cara orang berbisnis, cara orang berdagang akan berbeda, saluran komunikasi yang berbeda. Ya, bagaimana orang mau membrowsing, ya, kemudian mengklik dan pay, ya, mau membayar. Awal-awalnya agak berat karena hanya mengandalkan kartu kredit. Ya, kalau di luar negeri mungkin kartu kredit nggak jadi persoalan, tapi di Indonesia masih sangat persoalan. Tidak semua orang mendapatkan kartu kreditnya. Ya. Nah, jadi membuat konsep pembayaran agak sedikit susah. Tapi hari ini kita boleh bayar dari dimanapun, mulai debit, mulai toko online, mulai dari Indomaret, Alfamart, retail modern bisa kita membayar transaksi elektronik melalui ATM. Jadi tidak tergantung lagi pada kartu kredit, ya, pada metode kartu kredit. Ya. Nah, ini perbandingan, artinya ini traditional commerce, consumer expensive target, jadi pasif, ya, data, mass marketing driven, sales force driven, fixed price, information asymmetry nggak seimbang. Ini traditional commerce, ya. Nah, kalau e-commerce ada 8, ya, ada 8. Mobility, global risk ini ya itu sangat tadi ketika kita buka toko secara fisikal, misalnya di Udekaring, maka kebanyakan yang berbelanja adalah orang di antara Udekaring atau orang yang melewati Udekaring, ya, atau ada memang sedikit orang yang mengunjungi secara khusus. Tapi ketika kita taruh secara globally, seluruh dunia akan lewat tempat kita. Bagaimana mereka mau masuk atau tidak masuk. Sehingga ini menjadi sebuah standar yang harus berlaku universal. Ya, tidak bisa hanya ini untuk Aceh saja. Ya, apa yang misalnya di luar negeri saya standar kesehatan yang baku, sehingga tidak dikirim, tidak di-reject, ya. Information richness, ya, mudah diakses di mana saja, 24 jam. Kalau kita buka toko, berapa jam? Ya, pagi paling kurang 12 jam. Ya, ada yang 24 jam, tapi cost-nya jadi tinggi. Ya kan? Ini ketika kita sudah taruh di marketplace, orang bisa lihat kapan saja. Jadi persoalan beda waktu nggak masalah. Hari ini dia belanja, besok sudah diproses oleh orang marketplace dan bisa diantar ke pengiriman. Information density, personalization, customization. Nah, ini bayangkan ada yang orang, ya ini sebelum COVID malah. Ya, saya pernah, teman saya di Pineng kemarin itu pernah belanja komputer build up Dell namanya, langsung kepada pabriknya, importirnya di Pineng. Dan keuntungan kita belanja langsung, kita bisa merubah spek kita yang sesuai dengan kita inginkan. Ya. Kalau sudah sampai ke retailer, mereka tidak bisa bongkar karena build up. Ya, tentu memang akan berbeda harganya, tapi begitu mudahnya, ya, produk yang sifatnya customized, yang sifatnya massal, tapi mereka perusahaan mampu melayani secara personalized, secara personal. Ya, jadi berbeda. Ya, kalau teori lama mengatakan ya
untuk menekan cost harus memproduksi secara massal, sehingga cost bisa berkurang dan tidak bisa dilayani secara personal. Tapi dengan ada teknologi ini, malah di Inggris, jual mobil pun tidak di showroom, tapi langsung dari pabrik. Sehingga kita bisa request apa yang kita inginkan. Ya, request itu memang juga sudah dipasangkan apa saja. Mau saya merubah warna kursi saya warna coklat, atau gantikan kulit, atau aksesorisnya harus ditambah. Tapi kalau kita belanja di showroom, setelah kita beli mobil tersebut, kita bawa lagi ke usaha aksesoris. Ya, jadi masih ada langkah berikutnya. Tapi dengan teknologi ini kita bisa langsung merubahnya. Malah dengan fitur sekarang ini bisa dilakukan pengamatan 3 dimensi sehingga bisa melihat secara detail kondisi mobilnya. Apalagi saat ini ya bisa secara virtual melihat walaupun belum menyentuhnya ya, jadi perlu melihat. Dan lain-lain dibaca saja ya. Oke, apa lagi kira-kira? Jenis e-commerce, ada business to customers. Kita bisa menjual langsung ke customer, namanya B2C. Ya. Dan ini sangat mudah. Ya. Kalau ada yang menjual online, ya dia modalnya cuma 2 ya. Apa modalnya? Sis and gun. Bagaimana gun? Sudah terima belum? Bagaimana sis? Produknya enak belum? Jadi bisa langsung komunikasi ke customer. Ya, kalau yang secara fisikal kita produksi barang, kita taruh di minimarket, kita tidak bisa langsung komunikasi dengan customer. Jadi kalau customer tidak puas, customer ada komplain, ya tentu dia nggak tahu bagaimana sebenarnya. Apakah keputusan konsumen lebih bagus atau tidak bagus. Juga dilakukan dengan bisnis to bisnis, dengan perusahaan dengan perusahaan. Ini biasanya perusahaan yang mengeluarkan produk-produk setengah jadi dan dikirim ke pabrik lainnya, ya, kemudian diproses lagi menjadi produk jadi. Jadi lebih pada produk-produk olahan. Nah juga antara customer to customers, ya. Jadi ada yang apa namanya mahasiswa saya, dia menjual produk, ya. Dia beli di Tokopedia, dijual di Bukalapak. Ya, produknya dibeli di marketplace, dijual di marketplace. Bahkan pada awal-awal mulai maraknya marketplace, banyak customer yang tidak tahu bagaimana berbelanja, ya. Sehingga orang sudah biasa membantu belanja, kemudian dijual lagi kepada customer. Mobil e-commerce, juga mereka social e-commerce, local e-commerce, semua melakukan elektronik komersial. Dan itu semakin meningkat. Ini secara grafik ya, ini di US, pertemuan bisnis to customers sangat jauh, meningkat sangat signifikan, ini sampai tahun. Ini sebenarnya adalah tahun perkiraan, tapi kita sudah lewati ini 2019 ya. Jadi lebih pada kondisi 2015. Di tahun yang di atasnya ini adalah prediksinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Any question? Masih nggak tidur ya? Irma bagaimana? Sehat, Pak. Oh, pertanyaan kan bukan sehat. Pertanyaan ada pertanyaan. Enggak, Pak. Oh, nggak ada ya. Risa?
Nggak ada, Pak. Rida, Nggak ada, Pak. Safira, Nggak ada, Pak. nanti boleh diulang kaji lah di YouTube ya. Kita lanjutkan ya. Pak, ada yang belum di-invite sama Bapak, Pak, dari tadi. Oh, kenapa nggak bilang kalian? Baru Lambat lihat. kali. Sebentar ya, mana caranya? Di usia ya. Makanya jangan masuk-masuk telat. Ya. Sama Intan, Pak, dari tadi juga. Nggak ada Intan, cuma usia aja yang ada. Jadi begini ya, saya... Oke, Risa, mana Risa? Risa saya buat co-host ya. Nanti kalau ada yang masuk lagi, kamu yang admit ya. Bisa, Risa? Iya, baik, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oh, ini yang bisa make host, bukan co-host. Mana nih? Nggak dapat lah, cuma berapa orang lagi. Nanti kasih ingat aja ya, kalau ada lagi ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan dulu. Wah, harus kembali lagi ya. Sampai mana tadi? Nah, ini perkembangan juga ya, internet ya. Di awal luar biasa, karena internet connection ini juga tergantung pada infrastruktur ya. Infrastruktur yang kita pakai apa? Kalau dan terutama ini lebih berat ke telecommunication infrastructure ya. Infrastruktur di bidang telekomunikasi. Ya, saya ingat sekali awal muncul Wasatara itu di Banda Aceh sudah lumayan, terutama yang tidak banyak mengarah tentang gambar dan video. Koneksinya sudah bagus, ketika masuk Wasantara. Sebelumnya mungkin ada masuk, tapi via satelit, ya, tidak melalui jaringan telepon. Dan cost-nya sangat mahal, ya.
Pernah saya diminta untuk pasang di Janto. Nah, ini yang paling berat. Karena teknologi masih lebih rendah lagi. Ya. Jadi kalau telepon itu telepon putar. Jadi kalau mau telepon mutar dulu, mutar baru halo. Nah, jadi lambatnya luar biasa. Jadi kita nunggu untuk mengirim data saja kadang-kadang harus berjam-jam. Ya. Tapi ada keinginan supaya juga ada internet, kita pasang. Tapi berbeda lah dengan hari ini ya. Hari ini bukan hanya sambungan dengan telepon fixed line dan internet fixed line, tapi sudah melalui Wi-Fi, wireless teknologi. Jadi orang bisa berada di mana saja, tidak mesti tarik kabel. Awal-awal berkembang ya itu harus tarik kabel. Ya, dari jaringan telepon, connect ke modem, kemudian modem ditarik ke dengan jaringan LAN namanya, local area network, maka terhubung ke PC-nya. Ya. Jadi berbeda di awal perkembangannya. Dan itu akan menentukan teknologi koneksinya. Ya. Jadi kalau semua menggunakan satelit tentu akan sangat mahal dan tidak sanggup model rumahan. Biasa itu untuk perkantoran, suasana mulai masuk ke rumah. Tapi tetap karena menggunakan jaringan komunikasi telepon, koneksinya sangat rendah. Sekarang baru ada jaringan FO dari Telkom. Ya. Nah, apa yang ada di internet masa itu juga sudah ada yang berbasis web, walaupun tidak banyak gambar. Ya. Ya, saya juga dulu mengajar tentang bagaimana membuat web. Ya. Jadi banyak ada beberapa organisasi yang saya buatkan. Ada email, ada transfer ya, ke FTP, dan banyak lagi yang memang bisa seiring muncul internet, maka sering itulah muncul beberapa aplikasi yang membantu kita dalam penyelenggaraan bisnis. Ya, jadi konversi-konversi yang biasa kita lakukan konvensional, sekarang bisa kita lakukan dengan berbasis web. Ya. Awal-awal berkembang memang tidak sebanyak ini. Ya. Ketika muncul awalnya video conference, itu juga mengubah berbagai cara. Ya, walaupun saat ini sebelumnya ya sebelum COVID untuk pendidikan jarak jauh makin sangat jarang diakui. Ya, artinya kita ambil di Amerika kesejahteraan nggak bisa harus tatap muka. Ya, tapi sekarang dengan daring ini saya pikir ya semua bisa saja terjadi ya. Nah, dulu ada providernya salah satu kantor pos ISP, Internet Service Provider. Jadi dia mengambil melalui satelit, ya kemudian didistribut melalui jaringan telepon. Nah, saya itu juga setelah perkembangannya melalui jaringan telepon berkembang pula di Inggris menggunakan jaringan listrik. Ya, ternyata di Indonesia belum bisa dipakai sepenuhnya. Berbeda kekuatannya di Inggris. Ya, mungkin karena jaringan listrik kita juga belum baik-baiknya maka itu. Jadi banyak metode yang dipakai untuk koneksinya. Ya. Jadi itu akan semakin baik ya. Web konten luar biasa tumbuh ya. Dan itu meningkatkan pendapatan secara ekonomi. Nah, mobil platform juga ya. Jadi bayangkan satu telepon itu bisa koneksi ya, dengan berbanyak aplikasi. Mobile device termasuk tablet, smartphone, ya. Dan itu menggunakan teknologi Wi-Fi. Ya. Untuk tenaga-tenaga Wi-Fi ini saja, untuk koneksi Wi-Fi ini juga meningkat dari koneksi biasa, ya meningkat ke 3G, 4G, 5G. Ya, semakin lama semakin cepat, ya. Tentu berubah daripada teknologinya. Nggak mungkin kita memakai teknologi 3G untuk mengakses 5G ya, atau yang 5G. Ya. Jadi berbeda. Jadi semakin lama semakin cepat, bahkan mampu memperagakan simulasi-simulasi tertentu dengan 3 dimensi. Ya, yang sama ini mungkin kita menonton di
film-film spy. Namun kebanyakan ini sudah bisa dilakukan. Ya, telepon di tangan misalnya, orang semua bisa kita akses dengan di tangan saja kita bisa akses apapun. Sehingga memang tujuannya mempermudah orang ya. Nah, kita sekarang diskusi. Ya, silakan siapa bisa menjawab poin pertama? Ada? What are the advantages? Ya, apa yang keunggulan apa? Ya, dan ketidakunggulan dari aplikasi dibandingkan dengan website, khususnya untuk mobile user. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ini kan hari-hari ini yang kita pakai ini. Ya. Zoom misalnya, pakai base web dengan base aplikasi. Apa keunggulan dan kerugiannya? Ada? Oh, nggak ada suara. Halo? Nggak tidur kan? Ada? Kasih pendapat? Oke, saya kasih contoh lah ya. Misalnya Zoom ini saya ada pakai dengan PC, ada yang saya pakai dengan iPad, ada yang saya pakai dengan apa namanya? Lagi ngajar Pak Rudi, bentar ya. Lagi sibuk Pak? Lagi ngajar, lagi ngajar. Oh, lagi ngajar. Oh ya, saya aja Pak. Ya, ya. Oke, Pak. Ya. Pak. Ya, jadi sangat berbeda, ya, terutama dengan fitur-fiturnya, ya. Fitur-fitur di berbasis web lebih banyak, ya. Mungkin belum pengembangan aja fitur-fitur di berbasis iPad misalnya. Ini dengan iPad saya tidak bisa share apa namanya live streaming di YouTube. Ya, kadang-kadang antara perusahaan aplikasi dengan perusahaan pelangkat mereka tidak cocok, ya. Misalnya Zoom langsung diprotek dari Apple Macintosh. Kenapa? Alasan ketika kita install Zoom, posisi kamera itu rentan dengan apa namanya pasal security-nya, hal security-nya, rentan orang bisa masuk ke dalamnya, ya. Jadi bermasalah sehingga Macintosh sendiri membuat apa namanya memperbaiki tingkat security-nya sehingga kita nggak bisa apa namanya nggak bisa install Zoom, ya. Nah, kalau iPad bisa, ya, tetapi fasilitasnya ada beberapa fasilitas kita tidak bisa pakai, jadi agak ya repot mungkin kalau pada fitur yang kita ingin pakai. Ya, ada fitur-fitur lain yang seperti sekarang saya share screen itu memakai share langsung dari Google Drive, jadi langsung dari cloud, ya, filenya itu langsung dari cloud. Jadi memudahkan, ya. Tapi ketika saya pakai ini lebih kecil lagi. Walaupun masih saya bisa kontrol dari ketiga jenis perangkat, ya. PC, iPad atau Samsung, ya, pakai Android. Karena berbeda sistem. Di awal-awal dulu antara sistem ini tidak bisa saling bekerja sama. Ya, dulu yang paling tenar itu sistemnya IBM. Kemudian yang kedua Macintosh. Ada beberapa sistem yang lain.
Ya, setelah IBM terkenal kerjasama dengan Windows, akhirnya Windows punya sistem sendiri. Ya, dari DOS, Windows, ya, dan OS, ya, OS itu untuk Macintosh. Jadi sekarang ini memang sudah banyak yang bekerja sama. Kenapa tuntutan daripada customer? Saya mau pindah ke Mac, tapi saya nggak ngerti, nggak paham. Ada aplikasi favorit saya nggak bisa pakai di Mac, sehingga keluarga versi-versi Mac. Karena dulu Apple ini sangat eksklusif, ya, lebih orientasinya pada desain grafis, ya, dan hal-hal yang menyangkut tentang desain, videografis dan lain-lain. Ya. Nah, ini untuk saat ini jelas sangat berubah, ya, sangat berubah. Ya, tahun 95 dimulailah e-commerce, ya. Pertama penjualan lebih pada ad banner, ya, malah ada penukaran banner, ya, jadi ada penjualan orang mau masang banner, ya, iklan, ya. Seperti EDI juga pernah dipakai teknologinya ini pada urusan ekspor impor. Jadi orang bisa mengisi datanya sehingga bisa dibaca oleh partner importnya. Ya. Awal berkembangnya itu lebih banyak di US. Ya. Tahap invention-nya lebih pada tahun 95 sampai 2000. Tapi masih juga teori limited bandwidth dan media. Nah, jadi ini adalah tahap perkembangannya. 2001-2006 lebih pada consolidation, ya. Sudah mulai ada startup, ya, produk dan service, ya, bisa dilakukan penjualan, ya, search engine, advertising, ya, Google, ya, itu sangat berkembang. Apapun nanti tanya Google, apapun tanya Google sampai hari ini, ya. Semua search dengan Google. Dulu ada tidak Google aja, sampai hari ini juga ada Yahoo, ya. Tapi sekarang tenggelam, ya. Ada yang dari Microsoft, juga ada search engine-nya, tapi lebih banyak sekarang Google. Ya. Nah, ini proses perkembangannya dari tahun ke tahun e-commerce. Ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya, ini dibacalah. Apa yang terjadi sekarang? Walaupun misalnya tidak kita katakan karena COVID. Ya. Dari tahun ke tahun peningkatan yang sangat tajam. Ya. Perubahan-perubahan dari perilaku bisnis dan customers, ya, untuk menggunakan teknologi semakin tinggi. Ya. Dan itu sangat terbantu sekali pada kondisi saat ini, ya, di mana keterbatasan kita, sehingga teknologi sangat membantu. Apapun aktivitas kita, sekarang orang berusaha untuk bagaimana mendesainnya dalam bentuk virtual. Jadi walaupun orang tidak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Ya. Jadi ke depan mungkin digital teknologi, internet teknologi semakin cepat, ya, bandwidth-nya semakin besar, kemudian aplikasi-aplikasi, ya. Ketika sebelum COVID juga aplikasi keuangan juga cukup meningkat, jadi orang lebih pada digital, ya. Bayangkan misalnya contoh seperti OVO, ya. Tanpa harus membangun sebuah bank di daerah tertentu, tapi dia aplikasi tersebut sudah kita pakai untuk berbelanja.
Ya, jadi kita meletakkan dana kita di OVO, di bank tertentu yang mungkin ada hanya di Jakarta. Ya, kemudian kita bisa gunakan OVO tersebut untuk belanja. Dan sekarang ini juga sedang sangat digalakkan untuk digital, ya. Di negara lain sudah lama mestinya, ya. Ada di China misalnya, dia sudah sangat jarang pakai uang fisik, ya, lebih pada uang digital. Jadi semakin lama semakin meningkat, lebih-lebih kondisi COVID yang memaksa kita berpikir bagaimana seupaya mungkin untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi yang justru sangat membantu kita tanpa harus langsung menggunakan secara fisik, ya. Sehingga semua produk yang kita inginkan, semua layanan yang kita inginkan, seperti sekarang pendidikan, ya, mungkin ke depan sudah akan berubah lagi, ya. Bisa saja saya sedang mengajar di rumah, mungkin mahasiswa belajar di kelas masing-masing menggunakan teknologi 3 dimensi. Walaupun kita pernah lakukan dengan teknologi video conference, ya, bekerjasama dengan Jepang, kita pernah buat tarian, ya. Saya dari Aceh dengan anak-anak inkubator, ya, melakukan tarian dan ada di 35 negara secara serentak. Alhamdulillah kita cuma bertahan 5 menit, kemudian mati lampu. Rezeki, ya. Karena secanggih apapun teknologi, kalau infrastrukturnya tidak mendukung, ya, misalnya listrik saja, dulu baru angin sedikit sudah mati listrik. Alhamdulillah nih, ya, alhamdulillah tidak mati listrik. Mudah-mudahan, ya, tidak mati listrik. Ya. Tapi sekarang banyak alat yang tidak tergantung pada listrik 100%, artinya baterai. Memang tentu daya tahannya lebih. Jadi tidak otomatis bisa langsung mati. Ya. Ada persoalan-persoalan sebenarnya, ya. Yang saya ambil satu saja tentang society, tentang intellectual property, individual privacy, public welfare policy, ya. Ini menjadi persoalan baru, ya. Kepemilikan hak kekayaan intelektual, ya, ketika kita sudah share di internet, kemudian orang menggunakan, ya, nah, siapa yang mampu memproteksi, ya, atau kita simpan di clouds atau di tempat tertentu yang ketika orang searching justru muncul dan karya kita belum kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Ya, ada juga tentang isu-isu privacy. Ya. Di Amerika pernah punya kasus, misalnya banyak anak-anak muda berimigrasi ke Instagram karena dipastikan bahwa banyak orang tua mereka bergabung di Facebook. Jadi pergeseran antara Facebook ke Instagram, sehingga mereka merasa bahwa ini semua kegiatan kita dipantau sama orang tua, sehingga mereka berpindahlah ke Instagram. Ya, nah jadi seiring zaman perubahan perilaku akan berubah pula. Ya, dan ada orang yang tidak mau, saya terganggu sekali di Facebook. Ya, ada beberapa, saya pernah dapat, ada satu mahasiswa saya di S2, ketika saya tugaskan untuk di Facebook, ya, dia katakan, saya nggak ada Facebook. Kenapa? Saya merasa terganggu privasinya. Ya, sehingga saya bilang, untuk kelas ini saja, setelah keluar dari kelas, nanti setelah selesai kelas, dimatikan kembali. Karena ada proses-proses tertentu, kita menggunakan media sosial dalam sisi pembelajaran, sharing, dan segala macam. Dan hari ini, suka tidak suka, memang kita menggunakan segala kemampuan media sosial, segala kemampuan digital untuk menjalankan proses belajar dan mengajar. Ya, terlepas, ya, memang semua perlu penyesuaian. Ya. Dosen, mahasiswa, ya, bayangkan sekarang kita mengajar tanpa melihat ini mahasiswanya ada enggak.
ya, atau sudah pada tidur, ya, jadi seperti mendongeng ya. Baru muncul lagi Erida ya. Ya, baru tertidur ya. Enggak, Pak. Tapi pegang mata. Ya, jadi kita belum biasa sebenarnya, artinya sebagaimana di ruang kelas. Jadi memang perlu proses, ya, atau nanti menemukan bentuk-bentuk lain ya. Apalagi ya kita ini kan kita rekam ya, mahasiswa bisa ulang kaji dan juga kalau kita letakkan di YouTube tentu banyak orang lagi yang lihat. Ya, maka ketika kita mengajar tidak ada yang kita sharing hal-hal yang sangat private ya, atau hal-hal yang menyangkut tentang HKI ya. Ya ke depan insya Allah tambah lebih baik ya, walaupun nanti kita harapkan bahwa wabah ini berakhir ya atau sudah mampu dikendalikan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini yang baru saya cerita. Ya. Facebook ini mulainya ketika Mark Zuckerberg ya, itu hanya sekedar untuk dating ya kalau rasa saya. Hanya untuk kawan-kawannya ada ternyata sangat diminati. Bapak udah keluar, woi. Sinyal tuh Bapak. Hilang. Yus. Yus. Yus udah pulang, Yus. Gimana, Yus? Bapak hilang jaringan. Terputus koneksinya. Pas terputus, tertawa-tawa orang ini semana. Tenang ya, waktu terputus ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, saya ambil kembali. Iya, Pak. Cuma kayak mana? Siapa dekat kandang ayam lu?
Ya, salah satu kelemahannya adalah memang tergantung kita pada koneksi. Jadi koneksi tidak stabil, ya bisa saja terputus, ya atau juga melemah sehingga putus-putus apa suaranya atau video. Ya. Ini tadi saya karena pakai internet umum, ya koneksi yang dipakai juga oleh orang lain. Mungkin sudah padat tadi sehingga koneksi ke saya terputus. Sekarang saya sudah memakai koneksi hotspot dari HP saya. Ya. Nanti saya sendiri yang pakai kan. Mudah-mudahan terputus lagi, ini tidak lama lagi, sebentar lagi. Saya ingin sampaikan ya cerita tadi tentang Facebook ya dan masalah privasi ya. Karena orang mudah sekali ya ketika misalnya kalian upload sesuatu, maka orang juga mudah mengambil dan men-share kemana saja. Ya, jadi kalau kalian bilang ini rahasia ya untuk kamu saja, ya, tapi kamu upload di Facebook, orang bisa ambil gambarnya, di-save ke laptopnya atau di-share, ya langsung di-share ke teman-temannya. Jadi nggak ada cerita ini personal ya. Jadi sekali kita sudah upload ya walaupun orang lain yang upload ya, ada kasus di Australia ya, perempuan dan laki-laki ini saling pacaran, kemudian si laki-laki meminta, itu sebenarnya di pelajaran etika ya, minta tolonglah foto kamu kirimkan ke saya, buktikan cintamu padaku. Oh, berat. Dikirimlah flash foto. Masa jika cintamu hanya sekedar flash foto, apa yang kamu minta? Seluruh badan kamu. Karena polosnya mungkin anak perempuan ini, dia fotolah dari kanan telanjang. Dia pikir privacy, akhirnya hanya pacarnya saja. Ternyata pacarnya itu mengupload ke internet. Ketika di sekolah, orang semua melihatnya. Ya, semua tahu, sehingga dia terpaksa keluar dari sekolah itu dan pindah. Nah, pindah pun juga orang tahu. Ya, karena internet ini bukan apa namanya hanya di kotamu saja. Over the world. Ketika orang sharing, ya, misalnya ketika saya upload ini, kamu sharing ke kawan kamu. Kawan kamu punya, saya sharing ke kamu punya 1.000 kawan. Ya, share untuk kawan kamu, 1.000 kawan. 1.000 kawan itu ada 100 orang sharing ke lain-lain. Jadi terus multiple. Ya. Sehingga untuk privacy nggak ada. Kalau kita tidak upload, orang lain yang upload. Ya, apa foto kebersamaan atau cerita masa lalu. Ya. Ada bahkan yang ketika dia mengingat orang tuanya, ibunya dia upload foto-foto lama. Dan foto lama itu tidak pakai jilbab atau pakai rok mini masih, ya justru mengumbar aurat orang tua kita. Ya, orang tua kita udah di sana jadi terganggu. Ya. Kita nggak sadar, oh kan cuma berdua saja, tidak. Ya, ketika sudah masuk, siapa saja bisa akses. Artinya kita sudah membuka diri. Jadi hati-hatilah sebelum melakukan sesuatu, pikirkan. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti selesai ini saya akan upload kembali ke YouTube karena bisa pakai kembali, mempelajari ulang. Ya, ini masih dalam kondisi saya record di close ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup untuk hari ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya.